Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami sangat berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memenuhi setiap hati kami. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak hari ini. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus kita sungguh baik. Amin. Kita percaya kalau Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita mau menjadi gereja-gereja Tuhan yang selalu bangkit. Amin. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
saudara, kita akan dengarkan motivasi rohani. Tujuannya hanya untuk membuat mereka takut akan Allah, merendahkan diri, jangan sombong, mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus kamu sembah hari-hari ini, yang kamu cari dan kamu muliakan. Di ayat firman yang kita sudah baca, puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Dan semua ini karena kebaikan Tuhan, janji dan kemurahan Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bersyukur, bilang terima kasih, GPD Tiberias Pare bisa masuk, bahkan menjalani 90 tahun dalam pelayanannya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mazmur 23 ayat 6. Kita ada karena kebajikan Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan, kita ada karena pertolongan Tuhan, dan sesungguhnya kita patut memuji Tuhan. Haleluya. Dan haleluya itu sangat indah, di mana kita dapat mengelulukan, membesarkan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang kita sembah, dan kita dapat memandang kemuliaan daripada Tuhan, dan Tuhan itu selalu ajaib di dalam kehidupan kita. Alkitab katakan, orang yang menyembah Tuhan akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau kita mempunyai satu kerohanian yang baik, dan Roh Kudus menuntun dan membimbing kita, sehingga kita dapat memuji, menyembah, memuliakan, bahkan mengagungkan Tuhan. Selamat ulang tahun gereja yang ke-90 yang akan kita layani pada 18 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Ada pengumuman sebentar, Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan kupon, nanti pas pulang bisa ambil di depan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kalau Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan itu sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai sini. Kita mau rindu Tuhan, kita mau menyatakan kalau kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami siap dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari jemaat Tuhan, di hari ini kita mau sama dalam kasih karunia Allah. Pagi hari ini adalah ibadah. Kita mau buka pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini untuk waktu, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul, beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak pernah lebih dari yang lain ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan pagi hari ini. Berkata-katalah Tuhan untuk jemaat-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi jemaat-Mu yang hadir di tempat ini pagi hari ini. Biarlah tidak satu pun pulang dengan sia-sia. Tapi setiap jemaat-Mu boleh pulang membawa berkat, membawa kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Bersyukur hari ini saya boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema hidup berkelimpahan di tengah masa sukar. Bapak Ibu berbicara tentang masa sukar, hari ini masa sukar sedang melanda setiap kita. Setiap orang mengalami masa sukar, setiap orang mengalami kesulitan hari ini. Bahkan saya pun sebagai istri seorang pengusaha, saya juga merasakan ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang menghimpit. Sehingga satu hal kami harus tetap menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan itu sebabnya pagi hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita tetap hidup berkelimpahan. Di tengah masa sukar ini kalau kita mau ngomong berkelimpahan itu sesuatu yang mustahil rasanya. Sesuatu yang tidak mungkin rasanya. Saya banyak berjumpa dengan seorang pengusaha, dia katakan bahwa untuk hidup pas aja sudah luar biasa. Untuk bisa bertahan aja udah lebih dari cukup. Bisa gaji pegawai aja udah lebih dari cukup. Ya, tapi hari ini janji firman Tuhan yang diberikan kepada saya secara pribadi adalah bagaimana kita tetap hidup berkelimpahan walaupun masa sukar itu boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Next berikutnya, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jujur sampai hari ini saya sangat terberkati dengan firman Tuhan, dengan ayat yang barusan kita baca, bahwa Tuhan itu sanggup melimpahkan kasih karunia. Tapi berapa banyak orang sudah tidak lagi percaya akan kasih karunia. Banyak lagi orang yang sudah tidak lagi menghargai kekuatan kasih karunia itu. Bahwa di dalam kasih karunia itu Tuhan sanggup. Tuhan memampukan setiap kita. Walaupun secara manusia itu tidak mungkin. Walaupun secara manusia itu sesuatu yang mustahil. Tapi firman Tuhan katakan hari ini Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia.
Karena Bapak Ibu di dalam kasih karunia, apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin karena kasih karunia. Apa yang tertutup itu akan dibukakan oleh Tuhan, satu hal karena ada kasih karunia. Dan pagi hari ini Tuhan janjikan juga bukan cuma melimpah di dalam segala kasih karunia. Apa yang terbatas, apa yang kurang itu akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Apa yang cuma cukup itu akan dibuat Tuhan lebih karena ada kasih karunia. Jadi pagi hari ini rupanya ada dua rahasia besar bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan di tengah masa yang sukar ini. Next. Kita melihat next berikutnya bagaimana mengalami berkelimpahan di tengah masa yang sukar ini. Yang pertama kita harus memiliki sukacita Allah. Mungkin Bapak Ibu berbicara tentang sukacita, kita sudah tidak bisa ngitung ya berapa kali kita mendengarkan kata sukacita itu. Mungkin dalam benak Bapak Ibu bersukacita enak aja orang ngomong bersukacita, nggak ngerasa nih. Yang saya rasakan bukan seperti itu. Bersukacita itu bukan sesuatu yang mudah dan bersukacita itu bukan cukup kita senang, bukan cukup kita hanya happy Bapak Ibu bersukacita itu. Tapi yang dimaksud firman Tuhan pagi hari ini, joy yang sesungguhnya, itu adalah ketika hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana mengalami kelimpahan, ini penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa hidup melimpah kalau kita tidak pernah bersukacita. Datang ke gereja mukanya sudah muram. Sementara dengar firman Tuhan, wajahnya merengut aja, tidak ada sukacita. Nanti pulang dari gereja marah-marah. Bagaimana kita bisa mengalami joy yang sesungguhnya itu? Bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Kalau kita tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan sendiri. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan, bukan saya sudah cukup mahir dalam hal bersukacita Bapak Ibu. Itu yang menjadi PR saya juga sampai hari ini. Bagaimana saya harus tetap bersukacita. Walaupun situasi yang sulit, walaupun situasi yang sukar yang saya alami, saat ini saya harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita ini memang mudah diucapkan Bapak Ibu, tapi jujur untuk melakukan ini butuh satu perjuangan. Kalau hanya sebatas senang, mungkin Bapak Ibu kalau dapat undian, dapat lotre bisa senang. Tapi giliran kita, situasi dan kondisi yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita bisa senang Bapak Ibu? Apakah kita masih bisa bersukacita? Ini masih fresh di open. Kemarin waktu saya mempersiapkan materi untuk tugas dari Bapak Gembala pagi hari ini, saya kedatangan seorang tamu ya. Kebetulan sementara saya mempersiapkan materi ini ada WA dari teman saya. Bu, minta tolong, ini saya punya seorang teman lagi bermasalah, lagi sedang konflik dengan suaminya. Dia datang ke rumah saya. Waduh, saya bingung Bapak Ibu, secara manusia jujur saya bingung. Ini terus orang datang ke rumah saya mau saya apain? Tapi bersyukur saya percaya adanya kasih karunia di dalam hidup saya. Ibu yang datang ke rumah saya itu sudah peluk saya erat-erat, dia nangis sekuat-kuatnya. Katanya suaminya digondol wewe gombel Bapak Ibu. Dan akhirnya singkat cerita saya ajak ibu ini, saya bikinkan Tuhan beri hikmat saya apa yang harus saya lakukan. Dalam hati kecil saya Tuhan berkata seperti ini, coba ibu ini bikinkan teh yang anget. Saya ajak ngeteh Bapak Ibu berdua. Saya cari tempat yang enak, saya ajak ngeteh ibu ini. Ayo Bu, kita minum teh dulu. Teh yang anget-anget. Ya. Dari situ singkat cerita, selama pembicaraan berlangsung Bapak Ibu, ibu ini bilang, puji Tuhan saya bisa ketemu sama Bu Deborah. Kalau enggak, besok saya sudah akan lacak si wewe gombel itu dan akan saya bunuh Bu. Dia sudah mengatakan seperti itu dengan geramnya Bapak Ibu. Tapi bersyukur malam itu juga saya menghibur ibu ini sampai 11:30 malam Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, beliau dapat ketenangan, akhirnya dia bisa pulang dan bisa beristirahat dengan baik. Pada saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan, pada saat situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapan kita, apakah joy itu masih bisa ada di dalam hidup kita? Next berikutnya.
Nah, penulis buku yang terkenal di dalam pencarian akan sukacita, John Piper pernah menuliskan di dalam bukunya bahwa joy bukan karena tidak ada masalah. Hari ini tidak ada orang yang steril dengan masalah, Bapak Ibu. Semua orang mengalami masalah, semua orang mengalami kesukaran. Tapi John Piper katakan bahwa joy itu bukan karena tidak ada masalah, bukan karena kepandaian dan bukan karena pekerjaan. Kita mengalami joy itu. Saya dulu sempat berpikir bahwa orang yang mengalami sukacita itu adalah orang yang uangnya melimpah, orang yang kaya, orang yang pekerjaannya sukses, itu orang yang mengalami joy, orang yang mengalami sukacita. Tapi John Piper katakan, bukan karena kepandaian dan bukan karena pekerjaan. Joy bukan didapat dari teman, tetapi quest for joy itu selalu berkaitan dengan Injil Tuhan. Pencarian hanya ada di dalam Tuhan. Selama kita tidak mencari joy yang sesungguhnya itu, kita tidak akan menemukan, Bapak Ibu. Yang ada kita hanya menjadi orang Kristen sebatas happy. Kita hanya sebatas senang. Karena senang yang sifatnya hanya sementara. Senang itu sifatnya hanya sesaat, Bapak Ibu. Tidak bisa kekal. Tapi kalau kita mendapatkan joy, kita memperoleh sukacita yang dari Tuhan, itu sifatnya kekal. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Mau kondisi sulit, mau kondisi enggak sulit, mau pekerjaan sukses, mau enggak sukses. Kalau kita hidup dalam pencarian akan joy, sukacita yang sesungguhnya itu, maka itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Apapun keadaannya, kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan itu. Hari ini kita mau belajar lebih lagi. Next berikutnya. Nah, ternyata kata joy, quest for joy, pencarian akan sukacita, coba dikeluarkan semuanya. Joy itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibraninya, sempat saya kutip karena saya tidak mendalami bahasa Ibrani, saya sempat kutip aja. Jadi joy itu dari bahasa Ibraninya ketva, yang artinya dalam bahasa Inggris itu unity atau wholeness. Jadi joy itu, sukacita itu adalah hidup yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi selama kita tidak terhubung dengan Tuhan, selama hidup kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, jangan harap Bapak Ibu bisa memperoleh joy itu. Yang ada hanya happy, karena jangan sampai kita terkecoh antara joy dan happy. Happy dan joy itu berbeda. Ya, kalau happy itu dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh keadaan, tapi kalau joy itu tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Karena hidup kita melekat kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi joy yang sesungguhnya itu adalah sukacita yang berhubungan dengan Tuhan. Hidup yang selalu terhubung dengan Kristus. Makanya tidak jarang orang yang punya banyak masalah, dia tidak lagi terhubung dengan Kristus. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dia alami? Saya punya seorang teman pagi datang kerja mukanya sudah enggak enak. Pulang kerja tambah parah, tambah enggak enak lagi mukanya. Saya tanya, kenapa hari ini kamu enggak bersemangat seperti itu? Kenapa hari ini kamu enggak seperti biasanya? Dia katakan apa Bapak Ibu? Hidupku ini kecut. Artinya kalau dia katakan hidupnya kecut, ada banyak masalah yang dia hadapi dan dia tidak terhubung, tidak terkoneksi dengan Tuhan sendiri. Akhirnya terpengaruhi oleh masalah yang dia hadapi, terpengaruhi oleh keadaan yang dia alami. Dan situasi ini yang membuat kadang-kadang perilaku kita, perbuatan kita, kata-kata yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Next, yang berikutnya. Nah, ini ada satu statement yang luar biasa, hanya orang yang hidupnya berpusat pada Kristus bisa merasakan kesukacitaan. Jadi mulai hari ini rubah cara pikir kita, rubah cara pandang kita. Bahwa kesukacitaan yang sejati itu bukan diperoleh dari pekerjaan, bukan diperoleh dari teman, bukan karena banyaknya uang yang kita miliki, tapi kesukaan yang dari Tuhan, kesukacitaan yang dari Tuhan itu didapat dari ketika hidup kita berpusat kepada Kristus. Amin Bapak Ibu. Next berikutnya. Nah ini saya sempat berpikir secara pribadi ya, bahwa
saya memikirkan bahwa seorang pengusaha yang kaya, uangnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya bagus, itu orang yang bahagia, orang yang bersuka cita. Ternyata beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pengusaha di Surabaya, dia seorang wanita. Sebelum saya mengenal beliau ini lebih lanjut Bapak Ibu, saya sempat berpikir, waduh enak ya, jadi wanita sukses, pekerjaannya baik, anak-anaknya baik, suami baik. Saya merasa dia itu sudah seorang wanita yang luar biasa. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, semakin saya mengenal dia. Beberapa hari yang lalu ketika saya datang ke rumahnya, kami kebetulan bermitra di dalam pekerjaan. Dia bercerita banyak. Aku iki hidup wis capek. Loh kok bisa begitu? Lah gimana, aku kerja falas, uangku dibawa lari orang 5 miliar. Aku buka toko komputer, uangku dibawa lari pegawaiku 10 miliar. Rasa-rasanya aku ini sampai wis capek ngadepi masalah hidup yang begitu banyak. Kerja dari muda sampai sekarang, uang hanya habis begitu saja. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia tidak mengalami joy yang sesungguhnya, dia tidak mengalami sukacita yang dari Tuhan itu. Ketika situasi dan kondisi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harapannya ketika dia bekerja, ketika dia mempunyai penghasilan yang lebih, dia bisa menumpuk hartanya. Sampai-sampai Bapak Ibu yang bikin saya kaget, saya pikir dia ini penyayang binatang. Orang yang suka dengan anjing. Ternyata ini hanya pelarian. Kenapa dia suka dengan anjing? Karena dia bosan sudah hidup dengan manusia. Karena manusia yang saya kenal gak ada yang baik. Dia katakan seperti itu, akhirnya anjing itu sampai diciumi, sampai diajak tidur, sampai dirawat sedemikian rupa, kalah ngerawat bayi Bapak Ibu. Ternyata ada satu kepahitan, jadi ketika dia dikecewakan banyak orang, dia tidak lagi mengalami sukacita. Bahkan sampai dia sulit untuk membangun hubungan dengan orang lain karena sudah tidak ada lagi rasa percaya. Ternyata salah kalau kita berpikir orang yang hidup berkelimpahan itu orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak. Karena sukacita ini penting. Bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan kalau kita nggak pernah bersukacita setiap hari? Ternyata uang, kekayaan, apa yang kita miliki itu bukan jaminan untuk kita bersukacita. Kemarin pegawai saya beli pindang Bapak Ibu ya, pindang. Beli 15.000 udah tanggal tua kebetulan. Lawe mek pindang. Beli pindang di pasar, dicentelkan di sepeda motornya. Ternyata ada kucing datang ke sepeda motor itu, diedel-edel semua pindangnya dibawa lari. Kebetulan waktu dia lihat kucing itu ngambil pindangnya, itu sudah semuanya udah dibawa lari Bapak Ibu, jadi tinggal kerenjangnya aja. Udah itu hal-hal yang kecil seperti itu juga mengurangi sukacita tanpa kita sadari. Goro-goro pindang digondol kucing wis seharian, wis bad mood, wis gak enak. Ya, jadi kadang-kadang tanpa kita sadari hal yang kecil itu bisa mencuri sukacita kita. Next berikutnya, nah pagi hari ini kita mau melihat pencarian sukacita yang kedua, quest for joy yang kedua. Ternyata sukacita itu harus diaktifkan. Ya, Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita itu adalah perintah. Jadi bukan hanya sekedar himbauan. Jadi surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus ini adalah ketika dia menulis surat ini, kondisi Rasul Paulus itu ada di dalam penjara. Bapak Ibu tahu kalau orang yang ada di dalam penjara, enak apa enggak enak Bapak Ibu? Yang jelas pasti tidak enak. Orang yang terhimpit dalam kesesakan, dia masih bisa memberikan perintah, memberikan himbauan bahwa apa? Bahwa kita harus tetap bersukacita. Bahkan ada banyak ratusan kali Alkitab mencatat kita tetap harus bersukacita apapun kondisi dan keadaannya. Jadi ini bersukacita itu adalah perintah, bukan sekedar himbauan yang boleh kita abaikan. Dan sukacita itu telah diberikan kepada kita. Kita tinggal mengaktifkan tombolnya. Bapak Ibu, saya suka menggambarkan next berikutnya. Nah, sukacita itu seperti ini. Seperti sebuah tombol yang ada di hadapan kita.
Dan berani enggak kita mengaktifkan? Berani enggak kita mengambil keputusan untuk pencet tombol itu? Sebenarnya bukan sesuatu yang sukar untuk mengaktifkan sukacita ini. Sudah ada di depan kita dan sudah Tuhan berikan kepada setiap kita pagi hari ini. Masalahnya kita mau enggak ngambil keputusan untuk bersukacita. Masalahnya kita berani enggak untuk memutuskan hari ini aku mau bersukacita. Tekan tombol itu. Bapak Ibu, sukacita itu akan aktif. Sukacita itu akan on di dalam diri kita. Kenapa di tengah pandemi ini saya masih bisa bersukacita? Karena saya selalu berusaha mengambil keputusan setiap hari. Setiap hari saya memutuskan, Tuhan hari ini aku mau bersukacita. Saya aktifkan tombol itu. Hanya tinggal pencet tombolnya, sudah ada di hadapanmu masing-masing. Tinggal Bapak Ibu mau enggak, punya keberanian enggak untuk mengaktifkan tombol itu. Berapa banyak kita enggak siap untuk mengaktifkan tombol itu. Padahal sudah ada di hadapan kita. Next berikutnya. Mazmur 16 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi artinya Tuhan menyediakan kepada setiap kita sukacita yang melimpah-limpah itu. Tuhan siapkan, Tuhan berikan kepada setiap kita. Tanpa terlewatkan satu pun. Untuk kita bisa menikmati hidup ini. Buat apa Bapak Ibu kita punya banyak uang, punya banyak harta, tapi kita tidak bisa menikmati hidup. Kita enggak cukup berkelimpahan dalam hal harta. Tapi hari ini kita belajar, kita mau mengaktifkan tombol sukacita kita supaya kita bisa menikmati, kita bisa enjoy dengan hidup ini. Walaupun di tengah masa sukar, sekalipun krisis yang kita alami saat ini. Saya percaya ketika Bapak Ibu punya keberanian untuk mengaktifkan tombol sukacita itu, maka hidup kita akan beda dengan orang-orang yang lain. Banyak orang bertanya kepada saya, di tengah pandemi seperti ini kok masih enjoy aja? Di tengah masa sukar seperti ini, kamu kok tetap baik-baik saja? Karena saya sudah mengambil keputusan dalam diri saya Bapak Ibu. Saya mau tetap bersukacita apapun kondisi dan keadaannya. Karena di dalam sukacita saya melimpah dengan hikmat, melimpah dengan kekuatan. Di dalam sukacita ada kekuatan. The joy of the Lord is your strength. Di dalam sukacita ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Lek kita loyo, kita ndak semangat, kita susah terus, kita tambah terpuruk. Jadi hari ini bagaimana pinter-pinternya kita menyikapi di tengah situasi, di tengah pandemi yang seperti ini. Di tengah pandemi ini Bapak Ibu, saat saya harus stay at home, saya ndak cukup hanya diam di rumah. Justru pada saat saya ada di dalam rumah, justru pada saat saya berdiam diri di rumah, saya melakukan banyak hal. Banyak hal yang saya kerjakan. Next berikutnya. Nah ini, jadi tetap bergembira, tetap bersukacita. Banyak hal yang saya kerjakan. Salah satunya saya merintis pekerjaan ya, di Pare ini, Dahirmon. Lewat pekerjaan ini, saya bisa memberkati banyak orang. Saya tetap bersukacita, justru dalam sukacita saya ini, saya dimampukan Tuhan untuk bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar saya. Yang seharusnya pegawai ini dirumahkan Bapak Ibu. Saya berpikir keras bagaimana kalau dirumahkan, punya 3 orang anak. Saya membangun usaha yang awalnya, bisa dikeluarkan gambarnya. Yang awalnya mungkin sederhana di hadapan manusia. Dulu saya awal merintis Dahirmon ini Bapak Ibu, saya buka di Kediri Town Square. Saya hanya bisa bikin salad, puding, sama bikin sari labu. Sudah itu aja, 3 macam itu. Tapi ternyata ketika saya tinggal di dalam sukacita, ketika saya memiliki sukacita Allah itu, ternyata selama pandemi ini sudah ratusan makanan, sampai saya tidak bisa ngitung yang sudah saya ciptakan Bapak Ibu untuk Dahirmon.
Saya sendiri sampai enggak paham dengan diri saya sendiri, ternyata aku kok bisa ya membuat ratusan makanan yang dulu-dulunya enggak pernah saya kerjakan. Di tengah pandemi ini saya masih sempat berpikir, memikirkan orang lain, membagikan diri saya, membagikan harta saya untuk orang lain. Apa yang bisa saya lakukan di tengah pandemi ini? Saya bikin meja kecil di tengah rumah saya, di depan rumah saya. Saya tulisi sarapan gratis, siapapun boleh ambil. Ngomong nih repot, saya setiap hari repot Bapak Ibu, tapi saya masih saya sempatkan untuk saya bisa berbagi dengan orang lain. Jadi hari ini pilihan ada di tangan kita. Next berikutnya. Yang kedua, rahasia yang kedua rupanya Bapak Ibu, kerelaan untuk berkorban. Jadi seringkali kita berpikir bahwa ketika kita menghemat sedemikian rupa, kita akan berkelimpahan. Tapi firman Tuhan justru sebaliknya. Ya, di sini dikatakan di dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Next berikutnya. Jadi hari ini Bapak Ibu saya masih eksis di Kegerakan Wanita Bijak ya. Puji Tuhan saya dipercayakan untuk memimpin 4 kota, Kediri, Madiun, Jember, dan Banyuwangi. Nah Tuhan meminta waktu saya. Di tengah masa yang sukar ini Bapak Ibu, Tuhan masih minta waktu saya. Banyak orang bilang, kamu punya duit buat apa? Kamu kesana kemari. Kasih uang aja udah habis perkara. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, kerelaan untuk berkorban itu yang membuat kita berkelimpahan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Saya harus memuridkan wanita sebanyak ini, itu enggak mudah. Ngurusi wanita itu enggak mudah, maunya banyak. Amin, para wanita. Maunya banyak wanita itu, ngurusi wanita itu enggak cukup waktu yang singkat. Butuh proses, saya harus memuridkan dari Banyuwangi ke Jember. 1 bulan saya bisa berangkat 2 kali, 3 kali Bapak Ibu. Naik kereta. Sebelum pandemi ini yang saya lakukan dari tahun 2010, saya melakukan pemuritan dari kota ke kota. Ini enggak mudah untuk saya lakukan. Jadi jam 6 saya diantar supir saya sampai di stasiun Gubeng, saya naik kereta menuju ke Banyuwangi. Sampai di Banyuwangi itu jam 2:30 pagi Bapak Ibu. Sendirian. Kadang saya itu sampai berbicara sama Tuhan dalam kereta. Tuhan beri kekuatan saya. Karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk saya lakukan Bapak Ibu. Saya bukan orang yang nganggur, saya punya pekerjaan, saya punya tanggung jawab. Tapi Tuhan perintahkan saya, berikan waktumu yang terbaik untuk aku. Saya sempat berpikir, soalnya sudah punya waktu. Tuhan katakan apa? Waktu itu sesungguhnya bukan milikmu. Waktu itu milikku. Saya berangkat Bapak Ibu, 2:30 sampai di stasiun Kalistyle. Wes bawaannya banyak, mana bawa komputer, bawa LCD, masih bawa tas baju. Masih ngajari ibu-ibu ini untuk cari dana, saya bawa bolu kukusnya Pak Untung itu 2 kerdus. Sampai di stasiun Kalistyle hujan deres Bapak Ibu. Saya sampai nangis sama Tuhan. Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa buat saya. Sudah sendirian, bawaannya banyak. Turun dari kereta itu masih kehujanan. Dan luar biasanya saya juga lupa enggak bawa serpan celana panjang Bapak Ibu. Jadi celana panjang saya ini basah itu sampai setengah hari. Nunggu toko buka baru bisa beli. Ini adalah satu pengorbanan. Kerelaan untuk berkorban itu yang membuat kita itu hidup dalam kelimpahan. Selama Bapak Ibu tidak pernah berkorban, selama Bapak Ibu tidak pernah memberikan yang terbaik di dalam hidupmu untuk Tuhan, jangan harap kita bisa hidup dalam kelimpahan. Hari ini firman Tuhan cukup keras menegur setiap kita. Jadi ada 2 hal Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan untuk hidup dalam kelimpahan. Yang pertama, kita harus memiliki sukacita Allah, dan yang kedua, kerelaan untuk berkorban.
Saya undang pemain musik, worship leader dan singer bisa maju ke depan. Firman Tuhan hari ini tidak saya panjangkan, dan mungkin saya tidak sempurna untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi saya percaya kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu yang akan menyempurnakan setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat pujian ajaib kau Tuhan. Singer bisa bantu saya menyanyikan lagu ini. Saya jemput Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Supaya mata hatimu terbuka di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu masalah pergumulan apa yang Bapak Ibu bawa ketika Bapak Ibu datang di tempat ini. Tapi satu hal, Tuhan janjikan bahwa kekuatan kasih karunia itu yang memampukan, bahkan yang menyanggupkan setiap kita untuk hidup. Walaupun di tengah masa yang sukar, walaupun krisis yang kita alami itu masih terjadi di dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa di dalam kasih karunia, apa yang tertutup akan menjadi terbuka. Apa yang tidak ada jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Untuk engkau tetap hidup di dalam kelimpahan, engkau harus tetap bersukacita. Dan yang kedua, kerelaan untuk berkorban. Itu yang membuat engkau semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Semakin hari engkau akan semakin dalam kelimpahan Tuhan. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati setiap kita. Kita angkat pujian ini selanjutnya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Wanita nyanyi dengan seperempat suara musik lembut, pria di dalam doa. Wanita pujikan nyanyian ini. Tuhan berikan kuasa buat kita, sehingga hidup kita dipulihkan. Tidak takut, tidak khawatir, tidak bingung, tapi dengan penuh sukacita, sukacita yang dari sorga. Paulus katakan, aku katakan kepadamu, bersukacitalah kamu. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Dengan iman kita pujikan sekali lagi. Nanti Ibu Eti Berani akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Semua.
pulihkan hidupmu, Dia pulihkan bisnismu, Dia pulihkan usahamu, Dia pulihkan kerohanianmu. Dia sanggup lewat firman-Nya. Dalam tanganmu, dalam tangan Tuhan. Mari Ibu Eti. Haleluya, benar ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, yang pagi hari ini sudah melawati kami semua. Kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu, untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin bahwa Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terlebih di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang Tuhan tidak menentu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang menyertai kami. Firman-Mu yang akan memenuhi kami, bahkan berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan baru Tuhan selalu berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berjalan bersama Engkau. Kami mau aktifkan sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan memberikan hidup kami untuk Allah berkarya, Allah bekerja. Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah memberkati kami semua, Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Deborah Johnson yang sudah melayani kami. Kami percaya semua yang dilakukannya Tuhan berkati. Tuhan memakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami semua pulang dengan membawa sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, firman-Nya luar biasa buat kita. Roh Kudus bekerja dan saya ingin menyampaikan minggu depan ya, hari ulang tahun gereja kita bikin 4 kali sesuai warna-warna yang ada. Kalau yang belum dapat bisa minta. Dan kiri dan kanan itu kita taruh untuk keluarga. Jadi kalau keluarga serumah itu yang 2 itu bisa taruh 1 di tengah, asal serumah, ya, bukan se-RT, bukan sekampung, tapi serumah, apa suami istri atau anak, sehingga kita bisa tetap berusaha, ya, karena kalau satu rumah kan memang sering dekat saudara-saudara ya. Tapi 1 hari sebelumnya ini sudah disemprot racun-racun, ya, virusnya mati, dan kemudian hari Minggu itu 4 kali disemprot. Tapi semprotan hari Minggu itu agak mahal. Ya. Kalau yang pertama itu mesti jangan kena orang, orangnya sakit malah. Yang kedua ini biar kena makanan, kena minuman, kena di rambut enggak apa-apa. Karena itu sudah dirancang untuk itu. Jadi kalau saudara kena sedikit enggak apa-apa. Anggap itu parfum ya. Ya karena yang disemprot itu jenis yang lain ya. Jadi itu 4 kali ibadah kita lakukan itu untuk melumpuhkan ya, yang kemarin untuk mematikan ya, tapi bagi kita untuk menghidupkan. Amin. Jadi inilah kita sudah berkati oleh firman Tuhan. Kita berdoa hari Selasa tidak ada ibadah, hari Kamis ada ibadah penyegaran, ibadah online ya, setiap minggu hari Kamis. Rebo sudah direkam. Dan kemudian hari Jumat ada penyegaran rohani ya, dari pendeta yang sudah disampaikan tadi, seorang penginjil, dia akan melayani pada ibadah kaum wanita hari Jumat ya. Jadi dalam rangka HUT tapi untuk
wanita. Jadi kalau hari Minggu nanti untuk semua ada 4 sesi. Hari Senin akan datang ada untuk hamba Tuhan plus pelayan ya, karena ada acara khusus untuk pelayan dan ketua-ketua wadah. Nah, jadi inilah yang disampaikan. Kalau hari Senin depan suami istri sebaiknya datang ya. Jadi bukan istri orang lain, bukan suami orang lain. Itu untuk karena ada seperti penganugerahan ya dari Tuhan ya, medali 90 tahun GPDI ya, supaya untuk aman suami yang pasang untuk istri atau istri yang pasang untuk suami ya, karena kan tetap jaga jarak ya. Jadi ini kita lakukan supaya semua jalan baik. Jadi kita berdoa untuk KKR wanita hari Jumat. Saudara yang ingin ikut, yang tidak biasa ikut wanita, boleh WA ya, supaya kami atur tempat duduknya. Kemudian hari Minggu yang belum ada kupon bisa minta di belakang. Kalau memang masih ada, kami sudah siapkan balkon. Balkon tempat duduknya sudah diatur nanti. Nah, kalau yang model dulu yang di belakang tidak kelihatan pengkhotbah. Sekarang kita sudah bikin berjenjang di atas ya, tapi di atas itu sebaiknya untuk yang terlambat datang atau anak-anak muda, paling banyak 450 orang. Jadi kita bersyukur, terima kasih istimewa buat firman yang kita sudah terima ya. Di saat susah, di saat badai, tapi kita tetap tegar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita akan berdoa untuk doa berkat. Bapa, terima kasih. Bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. kasih kekasihku, pulanglah kamu ke rumah masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya kita akan pulang dengan firman yang merubah hidup kita, merubah pandangan kita, merubah jalan hidup kita. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami, suami istri dan anak mereka. Kami akan pulang. Semua katakan amin. Coba sebentar, duduk sebentar, satu menit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu duduk dulu ya. Yang 6 ke belakang boleh keluar supaya tidak